ketemu lagi dengan Kak Siska dalam ibadah Impact Kids Online minggu ini. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa. Wah, adik-adik di sini sedang cerah sekali nih, sama seperti Kak Siska yang cerah sekali dan sangat bersuka cita bertemu dengan adik-adik yang bergabung dalam ibadah Impact Kids Online di minggu ini. Adik-adik semua jangan lupa sebelum bergabung dalam ibadah pastikan sudah sarapan terlebih dahulu dan sudah mandi. Nah, sebelum kita mulai ibadah Impact Kids Online kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Oh Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita buat hari ini, hari yang cerah, hari yang penuh dengan sukacita. Kami boleh bergabung kembali dalam ibadah Impact Kids Online. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca lagi ayat hafalan kita di minggu ini. Adik-adik semua ada yang masih ingat? Kita mau baca sama-sama ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang berbunyi, karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan bersama-sama? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Adik Impact Kids yang ada di rumah, ketemu lagi dengan Kak Siska. Kita hari ini mau melakukan eksperimen dalam Impact Eksperimen. Judul eksperimen kita hari ini adalah percaya walau tidak melihat. Ulangi sekali lagi, percaya walaupun tidak melihat. Adik-adik, hari ini kita mau melakukan eksperimen yang sedikit tricky dan juga magical. Nah, adik-adik lihat nih, di tanganku sebelah sini aku punya sedotan warna merah. Adik-adik semua lihat sedotannya? Lihat? Loh, ada yang gak lihat? Padahal aku beneran punya sedotan warna merah loh di tangan aku loh. Coba lihat sekali lagi. Ada? Oke, aku majuin ya. Nih, lebih dekat. Nggak ada. Oke, aku coba mundurin lagi. Nggak ada. Oke, kalau nggak lihat, aku mau buktiin kalau aku beneran ada sedotan merah nih di tanganku. Oke, lihat. Yuk, aku mau minum susu. Nih, ada susu di sini. Aku mau minum susunya perlahan-lahan pakai sedotan warna merah ya. 1, 2, 3.
Wah, enak banget susunya. Enak banget susu coklatnya adik-adik. Adik-adik suka susu coklat nggak? Ya, aku mau tuh. Wah, ada banyak lagi nih. Aku mau minum susunya lagi ya, perlahan-lahan ya. Nih aku sedotannya udah taruh nih. Tuh. Sedap. Susunya enak sekali adik-adik. Semua di sini suka susu coklat? Aku sih suka banget. Nah adik-adik, eksperimen kita kali ini adalah tentang seperti yang tadi Kakak Siska bilang, kalau kita melakukan eksperimen yang berjudul percaya walau tidak melihat. Walaupun adik-adik tidak melihat sedotan merahnya, tapi susunya tetap berkurang adik-adik. Nah, inti dari eksperimen kita hari ini adalah walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita dan Tuhan yang selalu menolong kita dan juga peduli kepada kita. Kalau adik-adik sering berdoa di rumah, kalau adik-adik selalu bilang kalau Tuhan kayaknya nggak dengerin aku nih, percayalah kalau Tuhan selalu mendengarkan doa adik-adik. Seperti cerita di minggu ini tentang Tuhan yang selalu peduli dan mendengarkan bangsa Israel. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya, bersama Kak Elni. Sampai jumpa di Impact Eksperimen berikutnya. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Elni di Ibadah Impact Kids minggu pertama di bulan November. Nah adik-adik, di bulan ini kita akan membahas tema faith atau iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah pada hari ini Kak Elni mau bercerita tentang salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Seseorang yang dipilih Tuhan melalui suara dari semak belukar. Adik-adik sudah pernah mendengar ceritanya sebelumnya? Kalau yang sudah pernah dengar cerita sebelumnya, adik-adik tahu nggak siapa nama tokoh tersebut? Benar sekali, namanya adalah Musa. Ayo kita katakan bersama-sama, Musa. Nah, saat Yusuf dan saudara-saudaranya menjadi tua dan tidak ada lagi, tetapi keturunan mereka bertambah banyak dan tinggal di Mesir. Nah, pada saat itu juga seorang raja yang bernama Firaun kini memerintah di Mesir adik-adik. Tetapi Raja Firaun membuat orang-orang tersebut, keturunan-keturunan Yusuf tersebut menjadi budak adik-adik. Umat Allah menjerit dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Pada suatu hari, Musa sedang mengembalakan domba-dombanya dan pada saat itu ia melihat sesuatu adik-adik, suatu semak yang menyala-nyala. Tetapi daunnya tidak terbakar. Dan ia pun mendekati semak belukar tersebut. Tiba-tiba Musa mendengar ada seseorang yang memanggil namanya, Musa. Adik-adik tahu tidak itu suara siapa? Benar sekali, itu adalah suara Allah. Allah berbicara kepada Musa melalui semak belukar yang menyala-nyala. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan bangsa Israel yang ada di Mesir. Aku telah mendengar jeritan umatku. Aku telah melihat air mata mereka. Pergilah kepada Firaun, katakan kepadanya untuk membebaskan umatku. Tuhan memerintahkan kepada Musa agar menyelamatkan bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Agar orang-orang Mesir percaya kepada Musa, maka Tuhan memberikan mujizat, tongkat Musa menjadi ular. Musa berkata, ia tidak pandai berbicara, dan Tuhan pun berkata akan menyertai lidah Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Musa mengajak Harun untuk pergi bersamanya.
Nah, adik-adik, pada waktu di tanah Mesir, tentu saja bangsa Israel, umat Tuhan dipaksa untuk bekerja keras. Menurut kalian, pekerjaan apa yang mereka lakukan selama di tanah Mesir? Ada yang menggali, ada yang mengangkat beban berat, ada yang membuat batu bata, dan lain-lain. Menurut kalian, apakah Tuhan mengetahui semua hal itu? Benar sekali, tentu saja Tuhan mengetahui apapun yang kita lakukan dan apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan pun melihat bangsa Israel, Dia juga melihat Musa di padang gurun sedang mengembalakan domba-domba. Tuhan tahu di mana Musa berada dan apa yang sedang Musa lakukan. Tuhan pun sedang melihat kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dan adik-adik, tentu saja bukan hanya melihat, tetapi Tuhan juga mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Amin. Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita di minggu hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 3 ayat 7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dan yang terakhir, kita mau katakan kalimat komitmen kita bersama ya adik-adik. Aku Impact Kids, aku tahu Tuhan melihat, mendengar, dan selalu memperhatikanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada minggu hari ini. Kami boleh belajar dari Musa yang mendengarkan perintah Tuhan, dan juga kami diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu mendengar, selalu melihat apapun yang sedang kami lakukan, apapun yang sedang kami rasakan. Biar kami boleh selalu berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kamu belajar yang pintar. Waktu kamu berdoa, doa sepenuh hati. Waktu membaca firman, baca sungguh-sungguh. Waktu kamu bermain, ini waktunya kamu bermain. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus
harus seimbang, harus seimbang. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Kalau kamu lagi belajar, harus belajar sungguh-sungguh, jangan malah main-main. Kalau lagi berdoa, juga berdoa yang sungguh-sungguh, jangan main-main. Nah, ada waktunya kamu bermain, nikmatilah untuk kamu bermain. Tapi kalau waktunya sungguh-sungguh, serius, ayo kita sungguh-sungguh mengerjakannya untuk Tuhan. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Nah, adik-adik, apakah semuanya bersuka cita mengikuti ibadah Impact Kids Online di minggu ini? Pasti dong. Wah, kita belajar hal yang seru ya hari ini, dan kita melakukan aktivitas seru juga hari ini. Untuk adik-adik yang sudah melakukan aktivitas dan sudah mengerjakannya, boleh mengirimkannya di nomor call center Impact Kids di bawah ini. Oke adik-adik, jangan lupa untuk bergabung kembali dalam ibadah Impact Kids Online di minggu depan. Pastinya kita mau mendengarkan cerita Alkitab seru lainnya, dan juga kita mau melakukan aktivitas yang pastinya seru bersama kakak-kakak. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.